Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini dengan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga pada saat ini kami mempersiapkan waktu kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi yang baru, di hari yang baru pemberian Tuhan. Maka mari Tuhan Kau memberkati, sehingga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 139 ayat 7 dan 12. Mazmur 139 ayat 7 dan 12 yang demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah tidak pernah sendirian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang pernah merasa sendirian? Mungkin saat menghadapi masalah berat, saat tidak ada teman bicara, atau ketika orang-orang yang kita harapkan justru tidak mendukung kita, justru mereka tidak ada. Ada rasa sepi, rasa ditinggalkan, dan itu bisa menjadi beban yang sangat berat. Pemazmur juga merasakan hal yang serupa, Bapak Ibu Saudara. Dia bergumul dengan pertanyaan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayatnya yang ke-7 tadi. Namun dalam perenungannya ia menemukan jawaban yang menyenangkan, yaitu bahwa Tuhan selalu hadir bahkan dalam situasi yang gelap sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan memberikan penghiburan. Itulah yang diyakini oleh pemazmur. Dia berkata kalau dia naik ke langit, Tuhan ada di sana. Kalau ia turun ke dunia orang mati, Tuhan juga ada di sana. Bahkan kalau ia terbang jauh ke ujung laut, tangan Tuhan tetap menuntunnya. Bagi sebagian orang, kehadiran Tuhan bisa terasa seperti ancaman. Berarti aku nggak bisa sembunyi dong dari kesalahan. Tapi bagi orang percaya, justru ini sebaliknya. Ini adalah kabar baik. Kehadiran Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meneguhkan hati. Bahkan saat kegelapan datang, bukan hanya gelap malam, tapi juga kegelapan masalah, kegelapan kesedihan, dan kegelapan karena tidak adanya ketidakpastian. Pemazmur berkata, gelap pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Artinya, hal-hal yang menakutkan bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak pernah menjadi penghalang. Dia selalu menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa dalam kegelapan. Ada yang sedang sakit, menghadapi masalah keluarga, merasa khawatir tentang pekerjaan ataupun masa depan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan kita tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin orang lain tidak paham, tapi Tuhan paham. Tuhan tahu, Dia ada di sisi kita, Dia mengerti. Karena itu mari jalani hari dengan percaya diri, bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena yakin, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, tangan Tuhan menopang kita. Kayak judul kita hari ini, tidak pernah sendirian. Saudara-saudari, dunia bisa meninggalkan kita. Orang bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan
tidak pernah menjauh. Kehadirannya adalah penghiburan sejati. Ingatlah, kita tidak pernah sendirian. Gelap pun bukan penghalang bagi Tuhan untuk menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau memelihara kami dengan sungguh ajaib. Pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa berkarya. Maka mari Tuhan, teguhkan hati kami, sehingga dalam segala pergumulan apapun kami tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mari Tuhan Engkau memberkati. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.